Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulistio dengan NPM G1F0200050 dari Prodi Sistem Informasi Mata Kuliah Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kewarganegaraan yang telah saya pelajari. Di antaranya, saya akan menjelaskan rule of law dan hak asasi manusia. Hubungan rule of law dan hak asasi manusia antara lain, hubungan filosofis rule of law dan hak asasi manusia meliputi menciptakan manusia, kehadiran negara, konstruksi social rule, latency rule, dan hubungan ideologi rule of law dan hak asasi manusia meliputi monopluralis dan monoloyalitas. Dan hubungan substantif rule of law dan hak asasi manusia adalah keadilan dan kemakmuran. Definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demikian kehormatan serta perlindungan hak asasi dan hak martabat manusia tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1. Dan landasan pemikiran HAM. Menurut definisi tersebut, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidak bersumber dari penguasaan negara dan hukum, melainkan semata-mata bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, hak asasi manusia tidak dapat dikurangi. Tindakan yang perlu dilakukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Dan jenis-jenis hak asasi manusia adalah hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, persamaan hukum, politik, sosial, dan kebudayaan, dan yang terakhir hak asasi perlakuan yang sama dalam tata peradilan dan perlindungan hukum. Dan selanjutnya adalah bela negara. Bela negara merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara memiliki beberapa fungsi, yakni fungsi pertahanan, sejarah perjuangan bangsa, dan aspek hukum. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara yang tercantum pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Tujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha bela negara diantaranya adalah menyebutkan ketentuan dasar hukum upaya bela negara, menyebutkan 5 unsur dasar bela negara, menyebutkan bentuk-bentuk upaya bela negara, menjelaskan tugas TNI dan Polri dalam usaha bela negara, menjelaskan pengertian ancaman dan mengklarifikasi ancaman-ancaman. Dan ada pula ketentuan dasar hukum upaya bela negara yang berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Unsur dasar bela negara adalah cinta tanah air,
kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela diri. Jadi, unsur-unsur dasar bela negara tersebut harus ada di dalam diri kita. Dan ada pula bentuk penyelenggaraan upaya bela negara, yakni pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, dan yang terakhir pengabdian sesuai profesi yang ada pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dan ancaman bela negara atau setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut saya, ada klarifikasi ancaman menurut bentuknya, yaitu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Dan menurut sifatnya adalah ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Contoh dari ancaman militer adalah agresi, pelanggaran wilayah, dan aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Partisipan dalam usaha bela negara yang ada pada lingkungan kita, yaitu adalah siskamling, ikut serta dalam menanggulangi akibat bencana, ikut serta dalam mengatasi konflik komunal, dan Kamra, Wandra, dan Hansip. Wawasan Nusantara, baiklah saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Faktor penentu wawasan Nusantara adalah adanya bumi, manusia, dan lingkungan. Dengan memperhatikan tiga faktor tersebut, maka suatu bangsa penting untuk memiliki wawasan nasional. Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa ke dalam maupun keluar yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasionalnya. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dan setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, antara lain tujuan ke dalam, untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Dan ada pula tujuan keluar, berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Dan dasar pemikiran wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Dan ada pula hakikat wawasan Nusantara, yakni ke dalam lebih menetapkan sifat dan ciri sebagai suatu wilayah laut dengan pulau-pulau di dalamnya yang merupakan suatu kesatuan utuh dan menunggal. Keluar, Nusantara yang terletak di antara dua samudra dan dua benua berdasarkan pada posisi silang yang sangat strategis. NSIS, wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia yang majemuk tetapi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan kewarganegaraan yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan di dalam saya menjelaskannya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.